Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perjumpaan kita minggu lalu, yaitu tentang teks drama. Ya gitu. Ini materi terakhir kita di semester 2. Dan ini merupakan minggu kedua kita membahas tentang teks drama. Sebelum kita menuju ke teks drama, kita perlu tahu dulu tentang karya sastra. Karena teks drama ini masuk ke dalam karya sastra. Karya sastra sendiri dibagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Masing-masing karya sastra ini sudah kita pelajari. Yang pertama puisi. Puisi ini perbedaannya antara ketiganya ini. Yang pertama tentang puisi yaitu dari bentuk penyajian. Puisi itu disajikan di mana di dalam penyajiannya ada bait dan baris. Biasanya ada puisi lama atau puisi terikat dan ada puisi modern atau puisi bebas. Kan ada baitnya. Kalau puisi lama 1 bait 4 baris. Terus sajaknya AB-AB, yaitu puisi lama berbentuk pantun. Kemudian yang kedua prosa. Prosa juga pernah kita pelajari. Prosa itu karya sastra berbentuk teks. Kita sudah pernah belajar tentang bagaimana menulis sebuah teks, sebuah kalimat dan sebuah paragraf. Dan yang terakhir adalah drama. Drama sendiri adalah karya sastra yang dilakonkan atau diperankan. Dari sini kita dapat memiliki bayangan tentang apa itu drama. Ada yang tahu nggak? Dari bayangan ini, apa drama itu? Ayo, bayangan kalian setelah ada penjabaran seperti itu. Mungkin Ari ada bayangan, Ri? Ayo, Fea. Sorry, Mita. Ake, mungkin ada bayangan. Ada bayangan nggak? Nggak ada. Kan sudah dijabarkan kalau drama itu adalah karya sastra yang dilakonkan. Berarti kaitannya dengan melakukan tindakan tertentu yang dipertontonkan. Jadi kita setelah ada bayangan itu, lanjut kita akan membahas drama secara menyeluruh atau secara universal. Drama sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata draumai. Draumai ini memiliki arti berbuat, bertindak, dan berlaku. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa drama itu sebagai kisah kehidupan manusia yang dipentaskan berdasarkan naskah yang sudah ada atau naskah yang sudah kita buat. Kayak gitu. Menggunakan percakapan, gerak laku, dan unsur-unsur pembantu. Unsur-unsur pembantu itu seperti ketika kita melakukan drama ini di atas sebuah panggung. Berarti ada unsur lampu, ada unsur kostum, ada unsur rias. Rias ini gambaran wajah kita, kan dirias itu ya. Kemudian ada unsur musik. Dan drama juga biasanya disaksikan oleh beberapa penonton atau sekumpulan penonton. Seperti itu. Ini kaitannya dengan drama. Pertanyaannya, apakah drama sama dengan naskah drama? Berbeda, benar sekali. Jadi drama itu dilakukan, sedangkan naskah drama adalah naskah yang dibuat untuk pertunjukannya, naskahnya. Jadi berbeda. Kalau drama adalah kegiatan melakonkan, sedangkan naskah drama adalah naskah yang dibuat untuk melakonkan. Nah, gitu. Kita lanjut ya. Selanjutnya teks drama itu naskah drama ya. Naskah drama atau teks drama itu sama, yaitu teks cerita yang dipentaskan atau dilakonkan di atas
di atas panggung. Biasanya menceritakan kehidupan melalui adegan-adegan tokoh. Kayak gitu. Jadi ada adegan-adegan tokoh. Kita lanjut. Selanjutnya di sini unsur yang terdapat di dalam naskah drama. Ya, unsur yang ada di dalam naskah drama. Terdapat dua unsur. Yang pertama namanya unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri terdiri dari tema. Tema itu inti dari cerita. Itu kaitannya dengan tema. Kemudian ada alur. Biasanya alur ini orang-orang menyebutkan sebagai plot. Alur atau plot. Ada yang tahu nggak apa ini? Ayo. Apa Fea? Alur atau plot Fea? Jalan cerita, benar. Jadi plot atau alur itu adalah jalan cerita. Biasanya plot ini ada 3 jenis. Ada plot atau alur maju, terus mundur, dan campuran. Benar banget. Kita mulai dari alur maju. Alur maju yaitu di mana cerita ini menceritakan dari awal sampai akhir, dari kisah masa kini ke masa depan. Jadi ceritanya maju dari masa kecil ke sampai dewasa dan tua. Sedangkan alur mundur kebalikan dari alur maju. Berarti apa kalau alur mundur? Masa sekarang ke masa lalu. Flashback. Benar banget. Kemudian ada alur campuran. Biasanya maju, mundur, maju lagi. Dari sekarang, cerita masa kini, kemudian ke masa lalu, balik lagi ke masa kini. Nah, gitu. Jadi, alur itu ada 3. Kemudian, yang ketiga, di sini unsur intrinsik namanya latar. Latar itu juga ada 3. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu kejadian ceritanya kapan? Sore harikah, siang harikah, pagi harikah, atau malam harikah? Kayak gitu. Kemudian latar tempat, ceritanya bertempat di mana? Berarti ini berkaitan dengan tata panggung nanti ya. Kalau ceritanya masa lalu, berarti penggambaran tempatnya juga menggambarkan kisah masa lalu. Misal ada candi atau bangunan-bangunan tua. Kemudian latar suasana, penggambaran suasana yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya penokohan. Penokohan itu sifat tokoh atau watak tokoh. Watak tokoh yang kalian ketahui ada berapa? 3. Apa saja? Antagonis, protagonis, tritagonis. Sebenarnya ada perwatakan itu ada 4. Cuma yang satu jarang dimunculkan. Jadi ada antagonis. Antagonis sendiri adalah di mana tokoh memiliki sifat atau karakter jahat. Antagonis ini tokoh berkarakter jahat. Kemudian ada protagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki karakter baik. Dan ada tokoh ketiga yaitu tritagonis. Di sini adalah tokoh yang berada di antara tokoh antagonis dan ada di antara tokoh protagonis. Kayak gitu. Ini tokoh ini tidak jahat, ya tidak baik. Biasanya bersifat netral. Jadi temannya si protagonis dan temannya si antagonis. Kemudian tokoh terakhir adalah tokoh figuran. Tokoh figuran sendiri adalah tokoh yang muncul
tetapi dia tidak memiliki peran yang spesifik, spesial. Jadi perannya cuma muncul waktu itu, kemudian bisa jadi tidak muncul lagi. Ini kaitannya dengan tokoh. Penokohan. Kemudian selanjutnya babak. Babak itu pemisah antara cerita drama dengan episode selanjutnya. Biasanya babak itu ditandai dengan ditutupnya tirai saat pagelaran. Kayak gitu. Tapi kebanyakan cerita-cerita itu hanya memiliki satu babak. Maka dari itu ada yang namanya drama satu babak. Kemudian konflik. Selanjutnya ada konflik. Konflik ada dua jenis ya, biasanya ya. Konflik batin dan konflik lahir ya. Konflik batin, konflik yang dialami tokoh dengan batinnya atau dirinya sendiri. Kemudian konflik lahir, konflik yang dialami tokoh dengan tokoh lain. Kemudian yang terakhir namanya amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis lewat pertunjukan drama seperti itu. Jadi ada pesan dari setiap drama yang ditampilkan pasti memiliki pesan. Selanjutnya yaitu unsur yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik sendiri memiliki arti unsur yang ada di luar tubuh teks drama. Ini kaitannya masih tentang teks ya, atau naskah drama. Jadi unsur ekstrinsik ini ada di luar tubuh naskah. Dan unsur ini ada di dalam diri pengarang. Yang pertama yaitu biografi pengarang. Pengarang ini lahir di mana, dari keluarga seperti apa. Dia akan mempengaruhi cara pengarang bercerita. Kebanyakan kalau pengarang lahir di keluarga yang keras, nanti ceritanya tentang kehidupan yang keras. Misal pengarang berada di keluarga yang hancur atau broken, mungkin cerita-ceritanya tentang keluarga-keluarga yang broken seperti itu. Kemudian falsafah hidup pengarang. Falsafah ini pandangan hidup pengarang. Misal ada contoh novel, ini contohnya Perempuan Berkalung Sorban. Di sana diceritakan bahwa seorang perempuan itu dilarang menjalankan tugas seorang laki-laki. Misal dilarang bersekolah. Kan itu kepercayaan yang dianut oleh orang zaman dulu. Tapi zaman modern kan sudah tidak seperti itu. Jadi kalau orang yang seperti itu, menganut kepercayaan atau paham seperti itu, biasanya cerita-ceritanya masih seputar itu. Kemudian keadaan sosial budaya. Kalian pernah baca sebuah novel judulnya Laskar Pelangi. Nah, gitu. Laskar Pelangi penulisnya juga seorang yang hidup atau bekerja di daerah pinggiran. Maka dari itu ceritanya tentang anak-anak yang hidup di pinggiran. Penulis Laskar Pelangi juga menulis buku namanya Kolam Susu. Sama itu menceritakan kisah seseorang anak yang hidup di pinggiran wilayah negara Indonesia. Sampai-sampai anak itu tidak tahu lagu Indonesia Raya. Jadi mereka menganggap lagu nasionalnya berjudul Kolam Susu. Gitu. Pasti kalian sudah pernah baca ini. Ini kaitannya dengan unsur ekstrinsik. Selanjutnya, kita akan bahas, kita sedikit ngebut ya, struktur drama atau susunan penulisan teks atau naskah drama. Jadi penulisannya ada 3, yaitu dimulai dari prolog, dialog, dan epilog.
Prolog sendiri memiliki arti sebagai pengantar. Kayak gitu. Pengantar atau pembuka sebuah naskah drama. Biasanya isinya pengenalan tokoh. Diceritakan pada zaman dulu, hiduplah seorang raja bernama Prabu Siliwangi. Nah, jadi pengenalan tokoh ini namanya prolog. Kemudian dialog yang kedua. Dialog ini adalah ucapan yang disampaikan oleh tokoh. Ucapan dan lakuan biasanya. Dialog itu isinya dua. Berisi wawancang dan kramagung. Kayak gitu. Wawancang itu ucapan, kramagung petunjuk lakuan. Ntar lagi saya kasih contohnya ya. Kemudian yang ketiga namanya epilog. Epilog ini berisi penutup. Biasanya seperti ini isinya. Akhirnya Raja atau Prabu Siliwangi hidup bahagia bersama sang istri dan kedua anaknya. Kehidupan mereka pun damai selamanya dan rakyat juga ikut merasa senang. Sudah seperti itu saja biasanya. Biasanya epilog hanya berisi penutup. Ini ada contoh dari prolog, kemudian sudah contoh dari dialog. Kita mulai dari contoh yang pertama di sini adalah contoh prolog. Suatu hari 5 sekawan sedang bermain bola di lapangan tempat mereka tinggal. Mereka memang sering bermain bola sore hari di lapangan tersebut. Dan saat ini mereka sedang beristirahat di pinggir lapangan. Jadi prolog itu pengantar. Kayak gitu. Atau pendahuluan. Baru masuklah ke dialog. Di sini, kamu dibawakan bekal apa sama ibumu? Sampai tanda tanya. Yang saya tandai, saya garis bawah ini, namanya wawancang. Nah, gitu. Ayo, Alfa. Namanya wawancang. Atau dialog yang diucapkan oleh tokoh. Kemudian ada tanda kurung buka dan kurung tutup sambil membuka kotak bekalnya. Iya. Sambil membuka bekalnya. Ini tidak diucapkan. Tetapi dilakukan. Namanya kramagung. Kramagung atau disebut sebagai petunjuk lakuan. Artinya kata-kata ini tidak dibaca atau tidak diucapkan, tetapi dilakukan kayak gitu. Jadi ketika membaca wawancang di atas, mereka melakukan kramagung yang ada di bawah. Ini kaitannya dengan contoh dari prolog dan dialog. Selanjutnya ada contoh epilog atau bagian akhir atau penutup dari kata lalu sampai kata lagi nih. Lalu mereka pun menjalani hubungan dengan tawa dan senyum. Persahabatan akan mengalahkan segala keburukan dan membuat kita tidak akan mengulangi hal buruk lagi. Nah, di sini ternyata epilognya berisi amanat. Kayak gitu. Epilog itu sifatnya bisa berisi amanat, bisa hanya berisikan penutup
penutup saja. Jadi sifatnya manasuka. Boleh berisi amanat, boleh hanya berisi penutup. Ya gitu. Selanjutnya, ayo kita lanjutkan. Selanjutnya kalian akan melakukan tugas proyek, di mana tugas ini kalian akan membentuk kelompok, di mana setiap kelompok berisikan 9 orang atau 9 siswa. Kayak gitu. Di sini kan satu kelas berisikan 35, berarti ada satu kelompok berisikan 8 orang. Dan yang kedua, petunjuk keduanya, cermati unsur-unsur penulisan naskah drama. Berarti kaitannya dengan tema, alur, latar, tokoh, penokohan, amanat, ya, yang kalian harus perhatikan saat membuat. Dan kalian, tugas ketiga yaitu membuat sebuah naskah. Gimana? Dari naskah ini setiap anggota kelompok memiliki peran di dalamnya. Karena nanti naskah ini akan kalian jadikan sebuah video teks drama yang akan kita kumpulkan sebelum kita melakukan ujian. Jadi kalian akan membentuk kelompok ini 9 orang, bisa jadi 7 orang yang bermain peran, 2 orang tidak ikut dalam peran tetapi menjadi tim pendukung, yaitu kameramen dan editor. Kayak gitu. Ada editor dan kameramen. Kayak gitu. Kemudian yang keempat, tanyakan hal yang belum kalian pahami. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita membentuk kelompok. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Haidar mungkin? Minimal berapa menit? Ya, kita menggunakan minimal 15 kemarin, sama dengan kelas-kelas yang lain, maksimalnya 3 jam. Nah, gitu. Karena sebenarnya drama yang baik itu 3 jam. Cuma kita menggunakan paling enggak 15 nih. Kalian kita fokus dulu satu suara, sorry. Satu suara ya, kita fokus dulu. Kalian boleh mengangkat kisah atau cerita rakyat, cerita yang ada di sekitar daerah kalian, atau legenda. Legenda ini kayak Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba. Kalau cerita rakyat ya kayak ceritanya Arya Wiraraja, kayak gitu ya. Jadi kalian boleh mengangkat itu, atau kalian membuat naskah teks modern, naskah drama modern. Bisa kalian ambil dari cerita-cerita yang ada di internet, kayak gitu. Atau kalian mengambil kisah-kisah di film-film yang ada sekarang. Misal Beauty and the Beast, kayak gitu. Si cantik dan si buruk rupa. Itu kan kisah zaman sekarang, modern. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kalian bentuk kemarin.